Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang juga. Baiklah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada siang ini kita dapat bertemu dalam via Zoom. Yang terhormat kepada Ibu Tiara Anggia Dewi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran serta rekan-rekan yang saya banggakan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sela Nur Salim, NPM 20210021. Di sini selama kurang lebih 30 menit ke depan saya akan menyampaikan materi yaitu tentang kegiatan ekonomi. Langsung saja, dimohon rekan-rekan untuk menyimak materi yang akan saya sampaikan. Pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah tindakan atau perilaku manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dilandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi. Pengertian lainnya yaitu tindakan individu dalam menentukan pilihan dan menggunakan peluang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi mengacu pada kegiatan memproduksi, membeli, menjual, dan mendistribusikan barang atau jasa yang melibatkan transaksi moneter. Dengan kata lain, dapat diartikan sebagai proses di mana persediaan modal atau sumber daya menghasilkan aliran dalam output barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan individu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Prinsip kegiatan ekonomi. Secara umum, prinsip kegiatan ekonomi itu mencakup 3 hal utama, yaitu 1. Kegiatan produksi, 2. Kegiatan distribusi, dan 3. Kegiatan konsumsi. Pengertian kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah aktivitas melahirkan produk maupun nilai produk agar bisa digunakan oleh masyarakat. Jika yang diproduksi adalah produk yang bersifat tetap, bentuknya juga tidak berubah, maka disebut kegiatan produksi jasa. Jika yang diproduksi produk yang sifat dan bentuknya ikut berubah, maka disebut produksi barang. Fungsi dari kegiatan ini adalah menyediakan dan mengirimkan produk jasa dan barang ke masyarakat demi tujuan mencukupi kebutuhan agar kemakmuran masyarakat semakin meningkat. Baik, slide selanjutnya. Pengertian kegiatan distribusi. Distribusi yang artinya penyaluran atau proses pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Jika dilihat dari perspektif bisnisnya, distribusi menuju upaya dalam memudahkan proses penyampaian dan penyaluran barang atau jasa, yaitu dari produsen ke konsumen. Jadi, kegiatan distribusi ini mempunyai keterkaitan dengan pemasaran. Bagi para pelaku distribusi, diharuskan bisa membuat produk barang atau jasa tersebut tersebar luas kepada target pasar yang membutuhkan. Pelaku distribusi yang bisa kita sebut distributor bertanggung jawab untuk menjadi fasilitator agar konsumen memperoleh barang atau jasa ini dari produsen. Untuk distributor dapat membeli dahulu barang yang ada di produsen. Selanjutnya akan dijual kembali. Pada masa proses perekonomian modern saat ini, jalur distribusi sendiri semakin singkat karena adanya teknologi yang berbasis digital. Dahulu untuk memasarkan produk yang di luar pulau atau luar negeri sangat susah, tetapi sekarang berkat adanya digital, prosesnya semakin mudah. Misalnya saat ini Anda sudah bisa memesan apapun kebutuhan Anda, mulai dari yang paling penting sampai yang hanya sekedar hobi dengan berbelanja online. Tidak perlu jauh-jauh untuk mengunjungi toko. Slide selanjutnya. 3 jenis kegiatan distribusi, yaitu yang pertama,
1. Kegiatan distribusi secara langsung. Jenis kegiatan distribusi ini umumnya dilakukan oleh produsen kecil untuk mengurangi biaya distribusinya. Produsen dapat menjual produknya secara langsung ke konsumen, yaitu melakukan sendiri pemasarannya, penjualannya, sampai dengan proses pengiriman barang. Dua, yaitu kegiatan distribusi secara tidak langsung. Distribusi yang kedua yaitu secara tidak langsung. Di sini produsen hanya mengandalkan jasa distributor saja, yaitu seperti grosir atau retail. Pada umumnya, distribusi ini dipakai oleh perusahaan besar dalam jangkauan pemasaran yang luas. Cara kerja ini juga sering digunakan dalam memasarkan produk yang tahan lama. Selanjutnya, kegiatan distribusi yang ketiga yaitu semi langsung. Artinya yaitu kelompok yang mengacu ke jalur distributor khusus pada kegiatan distribusi barang yang memang diperlukan penanganan khusus. Pada tahap ini dapat menggunakan produsen dengan mengandalkan distributor dari perusahaan Anda sendiri. Misalnya distribusi yang sifatnya barang mahal atau mewah. Materi selanjutnya yaitu pengertian kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghabiskan nilai guna. Di samping menghabiskan nilai guna barang atau jasa, tindakan ini juga untuk memenuhi kebutuhan baik secara individu ataupun secara bersamaan. Selain itu, orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini dapat disebut sebagai seseorang konsumen. Siapapun bisa menjadi pelaku konsumsi, seperti rumah tangga dalam sebuah keluarga, pemerintah, serta industri atau perusahaan. Proses konsumtif dalam sebuah rumah tangga ini misalnya seorang anak yang membutuhkan buku pelajaran. Selain itu, ayah dan ibu juga membutuhkan koran dan maupun majalah wanita untuk dibaca. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Ya, Mbak Rizka. Nama Rizka Nurmala, NPM 20210013. Izin bertanya, apa sih Kak contoh kegiatan produksi yang ada di sekitar lingkungan kita? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Mbak Rizka. Contoh kegiatan produksi yang ada di sekitar lingkungan kita ya? Iya, Kak. Contohnya yang paling simpel yaitu petani menanam dan mengolah sawahnya untuk memproduksi padi. Terus nelayan menangkap ikan untuk dijual. Dan apa lagi ya? Pabrik konveksi memproduksi berbagai macam bahan untuk dijadikan seperti kaos, baju, dan lainnya di departemen store. Bagaimana jawabannya untuk Mbak Rizka? Baik, Kak. Insya Allah bisa dipahami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan?
Tunggu ya Kak, saya ingin bertanya. Iya, Mbak Afi, ditunggu. Ini Kak, nama Afimasikan PM 2019 izin bertanya. Apa sih tujuan dari kegiatan ini sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Afi atas pertanyaannya. Oh ya, sebelumnya tadi belum dijelaskan ya tentang tujuan dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Baik, saya akan menjawab. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, aktivitas tersebut mencakup kebutuhan lahir maupun batin secara khusus yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, dan kepuasan. Bagaimana Mbak Afi? Iya, baik Kak, bisa dimengerti. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Baik kawan-kawan, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf jika ada salah kata maupun ucap. Diucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semua karena telah berpartisipasi dalam Zoom ini. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.